Tanggal 18 Desember tahun 2022 nanti adalah hari perayaan, yaitu Hari Nasional Qatar yang ke-144, jika dihitung dari tahun 1878 di mana pendiri negara Qatar, Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani menetapkan dasar-dasar dan pilar dari sejarah Qatar modern. Meskipun demikian, pemerintah negara Qatar tidak biasa memunculkan perhitungan ini di dalam perayaan hari nasionalnya, sebagaimana yang biasa dilakukan di Indonesia. Di tahun 1878 itu, Qatar menjadi satu kesatuan negara yang independen. Di tahun 1878 itu, Qatar menjadi satu kesatuan negara yang independen, di mana pada mulanya, wilayah Qatar ditempati oleh beberapa suku yang masing-masing berjuang untuk keamanan dan kehidupan kelompoknya sendiri. Menyadari kondisi yang rawan terhadap serangan dari luar, Sheikh Mohammed bin Thani, figur ulama dan pembicara, yang percaya terhadap sejarah dan budaya wilayahnya, mulai berusaha menyatukan masing-masing suku di bawah naungan satu bendera, setelah banyak konsolidasi di antara suku-suku di wilayah Qatar. Mereka akhirnya menyetujui usulan Sheikh Mohammed bin Thani dan menerima satu bendera yang menyatukan mereka semua. Bendera ini mirip dengan bendera Qatar saat ini. Perbedaannya, bendera yang menyatukan seluruh suku di Qatar saat itu mencantumkan tulisan Qatar berwarna putih di atasnya. Lalu menamai bendera ini sebagai Al-Adam, yang berarti sebuah pilar di mana semua orang berkumpul di sekitarnya, termasuk pasukan militer. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa nama bendera ini berasal dari warna bendera itu sendiri. Orang Arab menyebut kuda yang memiliki tanda putih di dahinya sebagai Al-Adam. Begitulah tulisan Qatar berwarna putih tercantum di tengah bendera berwarna merah marun. Pendapat kedua adalah yang paling kuat sebagai alasan menamakan bendera ini dengan Al-Adam. Usulan Sheikh Mohammed bin Thani untuk menyatukan semua suku yang sebelumnya memiliki bendera masing-masing di bawah naungan satu bendera berwarna merah marun adalah karena beliau sadar bahwa warna ini sangat berkaitan dengan sejarah dan budaya Qatar yang memproduksi warna ini. Warna merah marun aslinya berasal dari Pulau Bin Ghanam yang terletak dekat dari Al-Khour, sekitar 40 km dari Doha, ibu kota Qatar. Di Pulau Bin Ghanam, para arkeolog menemukan banyak sisa-sisa kerang, mureks, sumber pewarna merah marun. Pewarna itu sendiri diekstraksi dari sisa-sisa kerang mureks, yang mengandung pewarna merah marun. Selain itu, sejarah warna merah marun juga berasal dari milenium ketiga sebelum Masehi yang dikaitkan dengan Phoenicians, dinasti Kanaan. Di Arab, orang Phoenicians telah mempraktikkan perdagangan warna merah marun, yang digunakan oleh raja, pangeran, dan mayoritas masyarakat pada upacara dan ritual kerajaan mereka. Penggunaan warna merah marun ini dibatasi oleh undang-undang yang mengatur penggunaannya, karena penggunaannya saat itu hanya diperuntukkan bagi mayoritas tokoh kelas atas. Pada April tahun 1932, Inggris sebenarnya mengusulkan agar Qatar menggunakan warna merah dan putih untuk benderanya dengan 9 sudut segitiga. Qatar merupakan negara ke-9 dalam Trucial States Agreement, yang memisahkan secara vertikal warna merah dan putih tersebut. Akan tetapi, usulan ini ditolak oleh Qatar dan tetap mempertahankan warna merah marun sebagaimana bendera persatuan mereka sebelumnya. Selanjutnya, di tahun 1960, penguasa Qatar waktu itu, Sheikh Ali bin Abdullah Al Thani membuat sedikit perubahan pada bendera Qatar. Beliau tetap mempertahankan warna putih dan marun, tapi menghapus tulisan Qatar dan gambar berlian yang menyertainya. Di tahun 1971, setelah Qatar lepas dari status negara protektorat di bawah perlindungan Inggris, ia resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dan bendera dengan perubahan terakhir di masa Sheikh Ali bin Abdullah Al Thani itulah yang berkibar di markas PBB. 40 tahun kemudian, di awal tahun 2012, Emir Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani menyadari pentingnya membuat aturan legislasi tentang bendera Qatar. Warnanya, rincian teknisnya maupun protokol penggunaannya.
Aturan ini kemudian dituangkan dalam Pasal 1, Negara dan Dasar Pemerintahan, Ayat 3. Hukum menjelaskan secara spesifik tentang bendera negara, lambang negara, hiasan, lencana dan lagu kebangsaan. Kembali ke pembahasan usia Qatar saat ini yaitu yang ke-144. Seperti kita ketahui, Qatar adalah satu-satunya negara yang tak pernah mempublikasikan perayaan hari kemerdekaannya. Namun pada perayaan hari kemerdekaan Qatar nanti tentu akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hari perayaan atau Hari Nasional Qatar kali ini bertepatan dengan ajang perebutan Piala Dunia yang sedang berlangsung di Qatar. Dan yang paling menarik adalah, perebutan Piala Dunia, atau final Piala Dunia akan jatuh bertepatan dengan perayaan Hari Nasional Qatar yang ke-144. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan perayaan hari ulang tahun Qatar, sekarang adalah kesempatan terbaik jika ingin ke Qatar. Selain bisa menyaksikan perayaan Hari Nasional Qatar, kita juga bisa menikmati final ajang pesta sepak bola dunia.